Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang asal-usul sihir dan juga satu kisah dari kisah Harut dan Marut yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah yang ma'ruf sering kita dengar. Kisah tentang asal-muasal sihir ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Maksudnya orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan tidaklah Sulaiman kufur, tetapi syaitan-syaitanlah yang kufur. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Irak Babil yang bernama Harut dan juga Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan kufur. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Dan tidaklah sihir itu membawa madarat kepada siapapun kecuali karena izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang membuat madarat bagi mereka dan tidak membawa manfaat sedikit pun bagi mereka. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa siapapun yang menjual akhiratnya, maka tidak ada bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, karena amat buruk apa yang mereka jual belikan kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Harut dan Marut ini memang kisah yang simpang siur. Sebagian kisah adalah kisah yang sangat dusta dari kisah-kisah Israiliyat, di mana dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana manusia kufur, seperti Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas yang sangat nikmat di sorga, tiba-tiba kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah larangan. Akhirnya Adam pun diusir dari sorga menuju dunia. Ketika itu malaikat mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka khawatirkan terjadi. Karena para malaikat ketika melihat Adam alaihi salatu wassalam akan diciptakan Allah, mereka mengatakan bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi? Ketika itu Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu dari ciptaanku ini. Rupanya Adam alaihi salatu wassalam dengan kehendak Allah dan hikmah yang Allah kehendaki, akhirnya Adam pun memakan buah larangan. Dari situ Adam diusir dari sorga ke dunia. Maka para malaikat mengatakan, bukankah apa yang kami khawatirkan terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian kepada para malaikat, seolah-olah mengatakan, kalau seandainya kalian di posisi Adam, tentu kalian juga sama. Berikan kepadaku dua malaikat di antara kalian, akan kuuji seperti aku uji Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya terpilihlah dua malaikat yang bernama Harut dan juga Marut. Diturunkanlah dua malaikat ini ke bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memfitnah keduanya dengan mengirim seorang wanita yang sangat cantik. Dan Allah bekali Harut dan Marut dengan hawa nafsu, berbeda dengan malaikat yang lainnya. Maka Allah takdirkan hawa nafsu Harut dan Marut menjadikan dia tertarik dengan wanita itu dan mengajak berzina. Ketika itu wanita ini siap melakukan perzinahan dengan Harut dan Marut, tetapi dengan syarat. Pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi Harut Marut menolak. Bagaimana mungkin seorang malaikat menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Kemudian setelah itu disuruh untuk membunuh, dan Harut dan Marut pun menolak. Bagaimana mungkin seorang malaikat membunuh? Kemudian disuruh untuk minum khamr. Akhirnya dia pikir bahwa minum khamr itu lebih ringan dibandingkan harus membunuh dan harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya dua malaikat ini pun minum khamr. Kemudian dia mabuk. Akhirnya kemudian dia membunuh, melakukan kesyirikan dan melakukan perzinahan dengan wanita itu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memurka kepada Harut dan Marut, kemudian memberitahu bahwa apa yang dilakukan keduanya adalah sebuah maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Harut dan Marut pun taubat dan hendak kembali ke langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau dia sampai kembali ke langit, maka Allah akan masukkan ke dalam jahanam dan tidak akan pernah keluar dari jahanam. Atau kalian tetap tinggal di bumi dan kami beri azab sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun lebih suka tinggal di bumi dengan azab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasib wanita yang dijadikan fitnah oleh Allah kepada dua malaikat ini, meminta kepada Harut dan Marut untuk mengajarkan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, agar dia bisa naik ke langit. Rupanya Harut dan Marut mengajarkan Ismul A'zam kepada wanita ini, akhirnya wanita ini bisa terbang ke langit. Tapi karena dia ahli maksiat, penduduk langit tidak menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika dia naik ke langit, musikhat, diganti bentuknya menjadi bintang-bintang yang ada di langit. Kisah ini kisah palsu, makdzub, karena tidak mungkin malaikat yang maksum yang Allah Subhanahu wa taala firmankan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melaksanakan apapun perintah Allah. Mereka tidak mungkin bermaksiat. Wallahu a'lam. Sementara kisah Harut dan Marut, tidak mungkin seorang Harut dan Marut yang dikatakan keduanya malaikat berzina, minum khamar, membunuh, melakukan kesyirikan. A'udzubillah. Subhanallah amma yaqulun. Kita bertasbih kepada Allah apa yang mereka katakan. Lalu siapa Harut dan Marut? Bagaimana kisahnya? Bagaimana sihir bisa tersebar di negeri Irak? Dan bagaimana kecintaan orang-orang Yahudi kepada sihir? Dan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memberantas perdukunan di zamannya? Sampai akhirnya sepeninggalnya tersebar sihir di mana-mana sampai hari ini. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin, kita akan menjelaskan tentang siapa Harut dan Marut dan kemunculan sihir di Babil yang tersebar di Irak. Ketika orang-orang Yahudi mereka mulai meninggalkan Zabur dan tidak mau mengamalkan Zabur dan kemudian berpindah kepada sihir, dan itu terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lah ketika itu syayatinil jin, setan-setan jin membantu orang-orang yang ada di Babil untuk tersesat dengan sihir. Disebutkan dalam hadis, jadi jin itu setiap hari naik ke langit. Yastarikus sam'ah, mereka hendak mencuri dengar. Dan itu banyak sekali jin itu. Jadi mereka berlapis-lapis dari bumi sampai ke langit pertama. Kemudian di langit pertama mereka membuat pos sebagai tempat menunggu di mana jin-jin ini mencuri dengar apa yang diwahyukan Allah kepada Jibril dan apa yang disampaikan Jibril kepada para malaikat yang ditugaskan untuk melakukan tugas memakmurkan alam semesta. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan wahyu, maka suaranya seperti gemerincing besi yang kemudian, rantai besi yang kemudian dipukul-pukulkan kepada besi, kepada batu, sehingga mengeluarkan suara dan memekakkan telinga, sehingga memingsankan seluruh para malaikat yang ada di langit. Yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu kepada Jibril untuk diwahyukan kepada para malaikat yang lain sebagai tugas dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah Allah kemudian merintahkan sesuatu kepada Jibril, maka para malaikat yang baru siuman, kemudian mereka bertanya, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang Allah perintahkan kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan qala al-haq, kebenaran. Kemudian Jibril mulai memerintahkan satu persatu kepada para malaikat yang dibebankan tugas, engkau bertugas seperti ini, engkau bertugas seperti itu. Engkau bertugas menurunkan hujan, engkau bertugas membuat kemarau, engkau bertugas untuk membuat banjir, engkau bertugas untuk mengirim angin, macam-macam. Dan para malaikat tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Jibril menyampaikan kepada para malaikat tugas-tugasnya inilah pada setiap malaikat di lapisan-lapisan langit, maka dari pos penjaga jin itu di langit pertama, terkadang jin mendengar satu kalimat yang disampaikan para malaikat yang ada di langit, yang kemudian satu kalimat ini disampaikan kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya kepada jin yang di bawahnya lagi, jin yang di bawahnya lagi kepada jin yang ada di bawah lagi, terus sampai jin yang ada di bumi.
Satu kalimat kebenaran dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Kemudian oleh jin yang ada di bawah diperjualbelikan kepada para dukun, paranormal, tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dan yang sejenisnya yang terjadi di zaman Babil atau di Irak. Maka tersebarlah sihir ketika itu atas bantuan jin kepada orang-orang kafir dari kalangan kahanah wa sya'wadha, kalangan dukun dan tukang-tukang sihir. Tersebar di Babil di Irak, sihir di mana-mana. Saking banyaknya sihir ketika itu, sehingga para dukun di antara mereka menulis kitab sihir, mencatat kitab-kitab mantra-mantra yang diajarkan syaitan. Sampai akhirnya kitab ini kemudian tersebar di Babil di Irak. Maka banyaklah orang yang membaca kitab-kitab sihir kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah tersebarnya sihir di Babil dengan banyaknya karya-karya tukang-tukang sihir yang bekerja sama dengan syaitanir rajim, akhirnya banyak orang tertarik mempelajari sihir di Babil di Irak. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dua malaikat, Harut dan juga Marut. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Harut dan Marut? Apakah Harut dan Marut itu keduanya malaikat? Apakah Harut dan Marut itu keduanya jin? Ataukah Harut dan Marut itu adalah manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika tersebarnya sihir di Babil Irak, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi untuk memberantas sihir, untuk memberantas perdukunan. Seorang nabi merangkap menjadi seorang raja, dan sangat jarang Bani Israel yang merangkap jabatan, satu sisi dia nabi, sisi lain dia raja, kecuali dua orang. Pertama Daud alaihi salatu wassalam, bapak daripada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua putranya Daud, Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Dan itulah dua nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang merangkap jabatan. Nah, Sulaiman pun kemudian mengirimkan pasukan yang sangat kuat, yang sangat besar, untuk menangkap seluruh tukang-tukang sihir di zamannya dan merampas buku-buku yang mereka pelajari, yang merupakan buku-buku andalan orang-orang yang belajar sihir. Semua buku-buku tukang sihir itu dirampas, dan tukang sihir dimintai tobat kalau tidak dibunuh. Akhirnya setelah berhasil Sulaiman mengumpulkan seluruh buku-buku sihir yang tersebar di Babil Irak, maka Sulaiman pun kemudian meletakkan buku-buku sihir itu di sebuah kotak, namanya sunduk, dan kotak itu diletakkan di bawah singgasananya. Ketika itu Sulaiman mengancam siapapun yang mendekati kotak itu, kalau dia adalah jin maka pasti terbakar. Siapapun yang berani mendekati kotak itu, kalau dia dari kalangan jin maka dia terbakar. Tapi kalau dia dari kalangan manusia maka kubunuh dia. Akhirnya selama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berada di singgasananya, tetap hidup menjadi seorang raja dan nabi, maka tidak ada satupun manusia yang mendekati kotak itu, apalagi jin. Sampai kemudian Allah takdirkan Sulaiman meninggal dunia, bersandar di singgasananya sedang memegang tongkat. Lah ketika itu tidak ada yang tahu bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, sehingga jin-jin yang ditundukkan Sulaiman itu masih bekerja untuk Sulaiman. Sampai akhirnya ketika rayap-rayap mulai menggerogoti singgasananya, kemudian tongkatnya pun sama, akhirnya kemudian tumbanglah jasad Sulaiman. Kenapa jasad Sulaiman tidak busuk? Ya karena jasad para nabi dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sulaiman roboh, kemudian manusia dan jin baru mengetahui Sulaiman meninggal. Kata jin, kalaulah kami tahu Sulaiman meninggal sejak lama, tentu kami tidak dihinakan seperti ini. Karena jin tunduk, walaupun jin kafir, mereka siap bekerja kepada Sulaiman. Kalau tidak, mereka dihukum. Sehingga mereka mengatakan seperti itu, kalau kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, ngapain kami bekerja, gitu bahasanya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan jin itu tidak mengetahui yang gaib. Nah, setelah kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan meninggalkan buku-buku sihir di bawah singgasananya, maka iblis kemudian menjelma menjadi orang baik. Kemudian meminta sebagian manusia untuk mengambil buku itu. Tapi banyak manusia yang kemudian menolaknya karena tahu itu adalah buku-buku sihir. Sehingga kemudian iblis pun mencari cara bagaimana mengambil buku itu. Dari sinilah kemudian iblis ini akhirnya datang kepada seorang yang bernama Harut dan Marut. Kemudian dia mengatakan kepada Harut dan Marut, maukah kutunjukkan kepadamu
sebuah pembendaharaan besar peninggalan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dengan kalian memiliki kotak itu, berarti engkau telah memiliki ilmu Sulaiman. Bohong ya, padahal kotak itu isinya buku-buku sihir. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun mendekati kotak itu, kemudian akhirnya membukanya dan mempelajarinya. Jadilah Harut dan Marut menguasai ilmu tukang-tukang sihir di masa sebelum Sulaiman menjadi nabi dan rasul. Mulailah kemudian tersebar sihir kembali setelah kematian Sulaiman, dan banyak orang yang kemudian datang kepada Harut dan Marut mempelajari sihir. Dan Harut Marut pun mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan sihir kepada kalian kecuali fitnah dari Allah, maka jangan kufur. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Harut dan Marut adalah manusia, bukan malaikat. Ini juga satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa ketika di Babil, setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus kemudian mencari tukang-tukang sihir, memberantas mereka, Nabi Allah Sulaiman itu punya juru tulis, punya sekretaris bahasa kitanya, yang mencatat segala sesuatu firman Allah yang Allah turunkan kepada Sulaiman, termasuk juga Asmaul Azam, nama-nama yang agung yang dimiliki Sulaiman yang kalau berdoa mustajab, ataupun firman-firman Allah Azza wa Jal untuk menundukkan jin, awan, dan yang semacamnya. Ditulis semua oleh tukang catatnya itu, oleh sekretarisnya. Ilmu Sulaiman yang terdiri daripada firman-firman Allah dan syariat-syariatnya serta nama-nama Allah. Kemudian tulisan itu pun diletakkan di sunduk, sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, akhirnya kotak itu pun dicuri oleh syaitan, oleh jin, oleh iblis. Kemudian dicampur aduk dari firman-firman yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam mantra-mantra sihir. Sehingga ketika orang kemudian membaca dan mempelajari apa yang ada dalam sunduk itu yang sudah dicampur adukan oleh syaitan dengan kesyirikan, maka orang-orang pun kemudian menuduh bahwa Sulaiman itu bukan nabi. Sulaiman itu tukang sihir. Bagaimana syaitan hendak menghilangkan citra baik seorang nabi dengan cara mencampur adukan kebenaran dan juga kebatilan. Jadi dari sunduk itu, dari kotak itu kan wahyu-wahyu Allah semuanya. Tapi oleh syaitan kemudian dicampur adukan dengan kata-kata dia, dengan mantra-mantra dia. Sehingga orang menyangka, oh kalau gitu Sulaiman itulah yang menyihir jin, menyihir awan, menyihir burung-burung dan yang semacamnya. Karena Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari situ orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman tukang sihir sampai sekarang.